Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rocky Rahmat Saputra dari kelas RPE Malam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya mengenai resesi global tahun 2023. Sebelumnya di sini saya menggunakan buku. Saya di sini sebelum membuat video ini saya mencatatnya terlebih dahulu. Oke, baik. Menurut pendapat saya tentang resesi global tahun 2023 ini, ada yang bilang bahwa tahun 2023 nanti dunia akan gelap. Mengapa begitu? Seperti yang pernah kita dengar bahwa presiden kita sendiri, Bapak Jokowi, pernah menyebut bahwa perekonomian kita di tahun 2023 nanti akan gelap, alias akan terjadinya resesi global tahun 2023. Penyebabnya apa? Penyebabnya ialah tidak lain adalah inflasi yang tinggi yang juga diprediksi akan dialami oleh negara kita. Oke, baik, sebelum kita masuk lebih dalam, sebenarnya apa sih itu inflasi? Sederhananya, inflasi ini membuat harga barang naik dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini atau di luar itu banyak yang melakukan efisiensi dengan cara mengurangi karyawannya. Hal inilah yang membuat perputaran uang itu terjadi semakin tidak stabil dan bisa menyebabkan inflasi. Terus timbul pertanyaan, kenapa sih negara-negara lain bisa terkena inflasi? Apa sih penyebabnya? Setidaknya ada 3 hal besar yang punya andil dalam hal ini. Yang pertama ialah COVID-19 yang sudah kita alami kemarin ya. Yang terus konflik Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai sampai sekarang, serta adanya perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini. Ketiga hal inilah yang membuat harga minyak mentah melambung tinggi. Dengan begitu, harga pangan dan komoditas energi akan semakin besar, yang diikuti dengan harga barang dan jasa akan semakin mahal. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum hal ini terjadi, kita harus memiliki persiapan atau senjata untuk diri kita sendiri jika sewaktu-waktu hal itu terjadi. Yang pertama yang bisa kita siapkan untuk menghadapi inflasi ini adalah biasakan diri untuk tidak boros. Jangan belanja hal-hal yang tidak kita perlukan, dan belajarlah untuk mengelola duit itu lebih baik lagi. Yang kedua, hindari utang piutang. Mengapa begitu? Karena jika inflasi itu terjadi, suku bunga acuan itu akan naik, yang membuat harga bunga kalian itu, yang misalnya kalian memiliki cicilan motor gitu, memiliki bunga sekian gitu, atau cicilan bank memiliki bunga sekian. Jika sudah terjadi inflasi yang menyebabkan suku bunga acuan itu naik, maka bunga dari cicilan kalian itu juga akan meledak gitu, akan makin banyak gitu. Jadi itu tidak baik misalnya terjadi. Yang ketiga itu, usahakan dari sekarang itu sudah harus mendapatkan pekerjaan. Mulailah mencari pekerjaan yang kira-kira tidak perlu kerjaan yang bergaji besar. Yang penting konsisten gitu. Dia tuh ada terus kerjaannya. Atau kita bisa membuka usaha sendiri juga bisa. Terus selanjutnya, untuk orang yang sudah bekerja, buanglah pikiran kalian tuh jauh-jauh untuk resign. Karena di zaman sekarang ini, apalagi saat ini, itu sudah sulit untuk mencari pekerjaan. Jadi jangan pernah, selagi kalian memiliki pekerjaan tetap misalnya sekarang, terus kalian dapat tawaran lagi dari pihak mana gitu, misalnya itu belum jelas dan belum pasti kalian masuk, mending kalian tidak usah untuk meninggalkan kerjaan kalian sekarang. Karena jika sempat itu tidak jelas dan kalian tidak bekerja, akan sulit kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kalau kalian sudah tidak bekerja, bagaimana nanti untuk menghadapi
resesi global tahun 2023. Nah, begitu menurut saya. Jadi, terlepas dari hal itu terjadi atau tidak, yang inflasi tahun 2023 ini mau itu terjadi atau tidak, itu tidak masalah sebenarnya. Malah itu kita bagus. Maksudnya gimana? Jika itu terjadi, kita tuh sudah memiliki senjata yang tadi saya bilang kan, untuk kita tidak boros, kita harus harus pandai lah nge-manage uang itu, mengelola uang itu kita harus pandai. Nah, dan misalnya pun itu terjadi, kita sudah memiliki senjata. Tapi bagaimana jika itu terjadi kita tidak memiliki senjata? Ya kita hancur kalau kayak gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya itu tidak terjadi kan alhamdulillah di kita. Jadi kita tidak ada merasa rugi sama sekali. Mungkin sekian itu saja dari saya. Saya Rocky Rahmat Saputra dari kelas RPE Malam. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.